datang ke live gue kan, ya kan? Lo datang ke live gue, terus kakak, lo tak bilang gue kakak apa teteh gue lupa. Nggak gue gubris kenapa? Gue masih nggak demen sama lo. Zamannya Fuji, ya, zamannya Fuji, Gala, Vanessa Angel. Nggak usah lo typing di sini promosiin toko lo. Nggak usah, ya. Lo nggak welcome di hidup gue. Dari yang dulu itu kasus Vanessa Angel, kasus dengan Fuji, lo iniin Fuji sampai sekarang. Paham lo? Paham? Yang namanya TM itu, tempe mendoan yang kasusnya sama si Fuji, Gala, Vanessa. Yes, betul. Coba sebut nama aja, tempe mendoan, nama lu, tempe mendoan. Ya, nggak ada, nama lu nggak terkenal, bukan siapa-siapa. Jadi gua nggak sebut nama lu tempe mendoan. Itu tukang pansos kemana-mana. Tetap nggak terkenal dari zaman Fuji. Tidak terkenal dari zaman Fuji dan tidak akan pernah terkenal sampai kapanpun karena lu tipe orang yang betul-betul kalau Pak Faisal angkat lagi kasus lo, kelar hidup lo. Lu nggak usah belagu ya. Sampai untung Pak Faisal baik orangnya. Sampai nangis-nangis. Saya tuh gak bermaksud. Iya, apa dong? Apa dong? Gue kan ingat dong. Lihat followernya segitu-gitu aja dia. Mau ganti kostum juga tetap aja. Numpang aja kerjaannya. Udah basi. Udah gue cut. Action cut. Yeah. Itulah ya. Nggak berubah kan manusia itu kan? Nggak berubah manusia itu. Cari nama di tempat gue, dia pakai tuh namanya. Nama butiknya dia. Bye, tempe mendoan. Sebut nama. Pale lu pikir gue nggak paham hukum? Ya, lu pikir gue nggak paham hukum? Ya gue paham hukum lah. Nah kemarin itu ada akun yang orang DM gue. Ini si Bunda, namanya Bunda juga, banyak juga Bunda di sosmed ya. Ini ada namanya Bunda Paulina lah. Dia membuka satu fakta nih, ini gue. Menurut kalian gimana nih guys? Bundel. Kayak ini agak-agak ajaib sini guys. Pas banget itu waktu itu julukan gue buat dia dulu. Waktu zamannya dia nyerang-nyerang Fuji, gue hajar habis tempe mendoan. Iya. Gak pernah gue sebutin namanya. Kenapa? Nanti terkenal dia disebut sama nama artis, sama artis terkenal ya kan? Kita udah punya nama dari zaman bahala, tahu-tahu dia nebeng ya kan? Si Vanessa Angel udah punya nama, dia nebeng. Kan dia itu yang fitnah-fitnah itu dulu. Dilaporin sama Pak Faisal. Memalukan. Dari awal memang nggak bisa diakui sebagai seorang public figure. Akhirnya jadi musuh masyarakat, public enemy. Siapa? Net itu. Diduga ibunya, diduga. Karena ada foto-foto kebersamaan mereka sayang. Nah ini ada satu ini juga apa namanya akun juga ya yang dia mengupas tentang si lakinya nih. Gue juga lagi merhatiin nih say. Ntar dulu, ini gue lagi merhatiin nih. Tidak perlu kalian semua ini kan membodohi karena harus kalian sendiri adalah kebodohan. Mengatakan bahwa pembuatan manusia terbuat dari air mani yang kotor dan hina itu salah besar karena air mani itu adalah pengembang biakan menggunakan telur atau sel-sel.
Ngomongnya ngaco kan guys. Nah itu loh yang Mamski tuh prihatin banget. Prihatin betul loh guys. Gak main-main loh, prihatin betul loh say. Disebut. Nah ini nih. Tidak ada disebut. Gelarnya tidak ada disebut di sini. Jadi ini buat Nikita Mirzani berita bagus juga ya, karena ini menjadi dasar pertimbangan hakim juga, karena ternyata bahwa pelapornya ini ya itu pernah kena tindak pidana penggelapan, yaitu jaminan fidusia, itu pidana umum. Pidana umum. Jaminan Gitu. pidana umum. Si lakinya ini. Thank you, Nur. Kavi. Jadi dia nggak, sekarang kalau misalnya ada kelompok sana mencibir-cibir Nikita Mirzani bilang pemeras lah, apalah, nggak pernah bermasalah dengan hukum, itu fakta. Bahwa Oh. Wait. disebut di sini ada disebut. Gelarnya tidak ada di. Sebenarnya ini lucu nih. Nama sebentar. Akun apa? Mau nanya yang mana? Nggak paham. Iya ini dia tuh nggak tahu siapa. Dia ini nggak tahu siapa. Tapi pokoknya dia menemukan lah. Nih kita cari ya. Kasus Mofet. Nih. Kasusnya penggelapan sayang. Rama Mas itu belum tentu itu punya. Kasusnya penggelapan. Fidusia. Apa arti fidusia itu? Penggelapan kayaknya. Iya, Nih. Jadi dia nggak, sekarang kalau misalnya ada kelompok sana mencibir-cibir Nikita Mirzani bilang pemeras lah, apalah, nggak pernah bermasalah dengan hukum, itu fakta bahwa dia terlibat masalah pidana umum gitu. Nah ini nanti Pidana di persidangan bisa meringankan dan harus dipertanyakan gelarnya ya, buat siapapun yang saat ini bisa berkomunikasi dengan Nikmir ataupun dengan Fahmi, tolong sampaikan dari saya, tolong diperiksa gelar kesarjanaannya, gelar titel dokternya tolong diperiksa ya, ini perlu, penting itu, karena dalam putusan pengadilan sama seperti sekarang ketika dia melaporkan Nikita Mirzani kan disebutkan titelnya. Kenapa kok di sini nggak disebutkan titelnya? Nah, di kasusnya nggak ada titel. Diduga malpraktek kalau seperti itu. Apalagi kalau dia ternyata baru sarjana kedokteran mengaku-ngaku dokter. Jangan bilang abu, dia silver. Dia nggak mau disebut abu, dia mau disebut silver atau pink. Gitu, kalimat kita harus diduga ya, karena nanti pembuktiannya kan persidangan. Nah, keburu lagi di persidangan segera diminta supaya majelis hakim memeriksa, karena ini jelas kalau Bunda sih ngelihatnya bukan dari yang pertama, memang dia udah ternyata adalah pernah jadi terpidana ya. Ini jelas pernah jadi terpidana. Jadi jangan sombong. Ente sama aja pernah jadi terpidana. Ternyata pernah terpidana juga lakinya ini. Ya Allah Tuhan.
Kalau ngatain paling jago, suruh-suruh apa sih namanya, ya sampai ada ikan buntal DRG. ngatain orang yang udah meninggal DRG. segala, ibunya orang, ya kan. Seakan-akan di sana pihak yang suci dan mulia. Ternyata kenyataannya pernah jadi terpidana. Dan Sama aja lu, ternyata lu sama aja lu ya. Pantesan bini lu yang maju. Pantas bini lu yang maju. Ini gue lagi berpikir dan bertanya-tanya ini. Kenapa ini yang punya perusahaannya, lakinya ini yang ngelapor bininya. Lah tuh barang kan produk kan punyanya perseroan terbatas. Udah dijelasin juga lagi sama satu, ada juga ntar abis ini ya. Abis ini gue mau puterin lagi Viti. Buat kita belajar sama-sama. Teman-teman tolong nih di 20.000 dulu dong. Ayo dong. Pesenin lagi, mau dilanjutin lagi nggak? Ayo 20.000 yuk sambil denger nih. ini pidana umum penggelapan. Pidana umum penggelapan. Pidana umum penggelapan. Ayo. Nah, jadi besok kalau misalnya dia live, nggak apa-apa kalian komen tuh rame-rame. Penggelapan nih ye, menggelapkan jaminan fidusia nih ye, gitu. Ampun. Harus dijawab yang kayak gitu. Kalau misalnya ada mereka posting atau apapun, langsung jawab, terpidana jaminan fidusia nih ye. Gitu, harus itu dijawab. Bales. Ya kan, tadinya aku nggak peduli tuh, tapi lama-lama nih ngelunjak juga nih orang, kan gitu. Nah, mobilnya itu adalah Honda Odyssey. Oh. Nah, kalau misalnya apa penggelapan apa jaminan fidusia apa, mobil Honda Odyssey. Ini putusan Mahkamah Agung tidak bersifat rahasia karena sudah diumumkan di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan ini, ingat ya, ini bukan bersifat rahasia karena sudah diumumkan di websitenya Mahkamah Agung. Artinya terbuka untuk umum. Artinya kalaupun ada mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadikan dasar untuk pembuatan skripsi, bisa. Sama seperti yang ada di Pengadilan Negeri Bali yang sudah inkrah mengenai harta gonogini antara Cen Kurniawan dengan mantannya CK. Itu udah diumumkan terbuka secara umum. Cuman mungkin mungkin kalian tuh nggak, ya harus ini juga sih ya, harus tahu cara pencariannya bagaimana kayak gitu. Yang ijazahnya ditahan, kasih ke Bunda. Karena apa? Wakil Menteri Tenaga Kerja itu sepupu aku. Langsung aku laporin. Kalau memang betul ada yang ijazahnya ditahan, kasih laporan ke Bunda, berikut barang bukti, nama jelas, identitas, langsung aku ngomong. Karena Wamenaker itu adalah sepupu Bunda. Sumpah saya ampun, ternyata terpidana juga. 3 bulan di Bandung 2017. Aduh. Tapi kalau lagi di depan wartawan dia yang maju, dia yang ngomong. Begitu untuk bikin LP, bininya yang maju. Lu gimana sih? Nah itu dia Christine. Nah itu maksud gue. Itu maksud gue. Itu udah jelas-jelas, udah ribet, udah. Ada itu namanya bunda-bunda itu. Aduh Tuhan, bikin pusing pening kepala beneran ini. Tapi jadi banyak terbuka ya guys. Yang mamahnya begitu, nggak diurus sama anak-anaknya, akunnya nggak dimatikan. Sampai tersebar luas, Choco Chipsnya, rawa-rawanya. Aduh, bikin mata itu enak, perut gua mual. Pengen gue gitu. Karena geli banget, bentar guys. Bentar, maksudnya mau ambil sesuatu. Geli sekali gitu loh. Gue tuh udah sampai
Ampun ngeliat itu. Gue udah ampun gue ngeliat itu, sumpah guys. 4 enak, aduh belenak banget. Super belenek, ya Allah kalau kalian tahu ya Allah. Aduh, kayak terus bahasanya juga aneh banget gitu, bukan bahasa orang normal itu, say. Gardu 1, gardu pusat, apa? Gardu 1000, 8000, triliun. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Maksud gue gini loh ya, itu kan aib keluarga ya, mbok ya keluarga tuh gercep gitu loh. Tek, langsung ditutup itu akunnya. Jangan dia boleh pegang HP, ambil dokter ini psikolog, psikiater. Karena pasti itu udah ada yang dan masih bisa diobatin loh. Orang yang ada gangguan mental gitu kalau cepat penanganannya bisa sembuh. Bisa sembuh, say. Gue simpulkan itu bukan ini ya, bukan normal itu. Itu ada sangat ada gejala-gejala itu kelihatan. Bukan normal itu, say. Nggak bisa dipahami kita karena emang bukan bahasa orang normal itu, say. Bukan itu bukan bahasa orang normal asli. No, itu nggak normal sama sekali. Ya, nggak normal sama sekali, ngeri. Bahasanya tuh ngeri banget. Bener-bener ngeri banget. Aku ulangin lagi, aku lihat sampai ada yang merinding, guys. Ada yang merinding tuh satu tuh. Gue langsung gila nih, gue nggak bisa lihat lama-lama nih. Kan dia nulis-nulis tuh, ada yang nulis-nulis. Terus ada dia emang pajang foto sama anak-anaknya si DRG. Ada, sedih deh ngeliatnya. Dan di hari yang sama tuh dengan makeup yang sama, gambar rambut yang sama, makeup yang sama, baju yang sama, dia juga posting yang dalam keadaan tidak senonoh. Berarti kan lagi ada keluarga di situ, kok nggak dilarang gitu loh? Kok ya nggak dilarang gitu loh, guys? Kok ya nggak takut gitu loh? Itu kan bisa dilaporin ke Polola itu. Kena pelanggaran, kita kan punya undang-undang anti pornografi, porno aksi, say. Iya, gue bilang, kok nggak dilaporin? Kok nggak takut sih? Itu bisa kena loh, guys. Wis, gendeng tenan loh. Oke, ini